באמצעות משיכות. ומה שאנחנו רואים בתוך התיק זה מנגנון הפעלה. Militan Hamas menggunakan taktik cerdik untuk menyerang Israel dengan memasang jebakan. Adapun jebakan itu yakni memasukkan bahan peledak di ransel anak-anak Israel. Hal itu diketahui dari pasukan pertahanan Israel atau IDF yang diunggah melalui akun Twitternya pada Senin 23 Oktober. IDF mengunggah sebuah video yang memperlihatkan ransel tergeletak di tengah lapangan. Namun ransel tersebut berisi bahan peledak yang diaktifkan dari jarak jauh. Dari video itu dinarasikan bahwa bahan peledak Hamas memiliki berat sekira 7 kg. Israel mengklaim jebakan itu telah dipasang Hamas sejak serangan dan pembantaian yang dilakukan pada 7 Oktober silam. Mereka mengklaim bahwa Hamas sengaja memasang jebakan pada ransel anak-anak. Lantas ransel itu ditinggalkan begitu saja di lapangan. Dengan begitu warga sipil Israel yang melihat diharapkan akan mengambil ransel tersebut. Saat itulah Hamas yang memegang kendali atas bahan peledak itu akan meledakkannya dari jarak jauh. יש כאן תיק בית ספר, תיק גן של ילדה קטנה שמצאנו פה בשטח. אנחנו עשינו לו פתיחה מרחוק באמצעות משיכות. ומה שאנחנו רואים בתוך התיק זה מנגנון הפעלה שמיועד למלכוד. זה מטען גדול מאוד. יש פה עוד תאים קטנים עם מנגנוני הפעלה נוספים. Hizbullah kembali melakukan penyerangan terhadap pos militer Israel. Tak hanya menghancurkan, namun serangan Hizbullah membuat pos militer terdepan Israel terbakar membara. Dikutip dari IRNA News, Hizbullah kembali menargetkan pangkalan militer dengan roket berpemandu presisi. Serangan itu terjadi di tengah ketegangan meningkat di daerah perbatasan Lebanon dan Israel. Hizbullah mengatakan pos militer terdepan Israel hancur menjadi sasaran roket berpemandu presisi. Adapun video pos militer Israel yang hancur beredar di media sosial. Dalam video itu terlihat pos militer Israel terbakar membara hingga asap yang membumbung tinggi. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah yakni Sheikh Naim Qassem memberikan peringatan yang memperingatkan agar Israel tak melakukan invasi darat ke Gaza. Jika hal itu terjadi, Hizbullah akan mengubah Israel menjadi kuburan Zionis. Prabowo Subianto telah mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada gelaran Pilpres 2024 mendatang. Menanggapi hal tersebut, akhirnya PDIP memberikan komentar. PDIP meminta agar rakyat yang menilai terkait manuver yang dilakukan oleh putra sulung Presiden Joko Widodo. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam pernyataan tertulisnya yang diterima tim Tribun News. Ia mengatakan tidak usah menanggapi berbagai manuver elit termasuk apa yang telah dilakukan oleh keluarga Jokowi. Hasto mengaku partai sudah memberikan yang terbaik kepada keluarga Jokowi. Oleh sebab itu pihaknya menyerahkan kepada masyarakat terkait penilaian manuver yang telah dilakukan. Sebaliknya Hasto mengatakan PDIP tidak pernah gentar menghadapi kepungan kekuasaan. Partai berkepala banteng itu mempercayai adanya kekuatan kebenaran yang akan memenangkan. Saat ini Hasto mengatakan PDIP akan fokus menyelesaikan masalah rakyat hingga mewujudkan Trisakti Bung Karno. Hal itu pula yang akan dilakukan oleh Ganjar Pranowo sebagai cawapres yang diusung oleh PDIP. Terakhir, Hasto meminta agar tetap menjaga solidaritas partai. Siapapun, karena sudah dapat instruksi dari Ketua Umum, tidak boleh. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memberikan instruksi kepada semua kadernya seusai Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto. Adapun instruksi itu agar semua kader PDIP tidak memberikan komentar terkait langkah politik yang diambil oleh Gibran. Dikutip dari Tribun Solo, hal tersebut dibocorkan oleh Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo. Ia mengaku mendapat instruksi dari Ketum PDIP seusai Prabowo mendeklarasikan Gibran sebagai pendampingnya
cawapresnya di Pilpres 2024. Adapun instruksi itu diberikan melalui sebuah surat yang diterima FX Rudi sejak 2 hari yang lalu. FX Rudi mengatakan Megawati memerintahkan seluruh kadernya untuk tidak banyak berkomentar. Sebaliknya, Megawati memberikan instruksi agar kader PDIP fokus memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Oleh sebab itu, FX Rudi tidak memberikan komentar terkait langkah politik yang diambil oleh Gibran. Di satu sisi, ia mengaku tidak tahu terkait status Gibran sebagai kader PDIP. Pasalnya, hal itu merupakan hak prerogatif dari Ketua Umum PDIP, yakni Megawati. Namun, FX Rudi mengaku sempat berkomunikasi dengan Gibran sebelum dideklarasikan Prabowo. Adapun komunikasi terakhir saat Gibran mengirim pesan kepada FX Rudi. Pesan itu berisi izinnya yang tidak bisa hadir dalam peresmian kantor DPC PDIP Solo lantaran sedang menghadiri rapat. Siapapun, karena sudah dapat instruksi dari Ketua Umum, tidak boleh bicara apapun, fokus memenangkan Ganjar dan Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden satu putaran dan menangkan PDI Perjuangan. Tugas kula mung niku tok. Tapi Mas Gibran kan terdaftar sebagai anggota PDI di Solo gitu, apakah Enggak tahu. KTA-nya kan Ibu Mega yang daftar, yang tanda tangan. DPP, Pak? Enggak. Itu instruksinya kapan Pak dikeluarkan oleh pemerintah? 2 hari yang lalu. Pasca itu ya? Jumat kalau enggak Kamis. Oh berarti sebelum Oh belum, setelah pendaftaran ada surat semua kader diminta untuk fokus memenangkan Ganjar dan Pak Mahfud MD jadi Presiden Wakil Presiden, tidak boleh komentar yang lain. Jadi edaran itu nggak terkait sama Mas Gibran yang tiba-tiba? Oh udah 3 hari yang lalu enggak ada lagi. Harusnya berarti Mas Gibran juga dapat itu ya Pak ya? Pak orang ngerti aku. Itu ke perkader kan Pak surat itu kan setiap Ke DPC. Oh, DPC. DPC kepala daerah pasti dapat juga. Berbarengan dengan surat tugas Jurkam berarti dari Mungkin. TPN. Tapi saya tugas saya hanya itu aja. untuk komunikasi dengan Mas Gibran sejauh ini seperti apa Pak Rudi? Ya terakhir WA pamit tidak hadir peresmian DPC itu loh, karena beliau rapat. Setelah itu nggak ada lagi? Enggak pernah komunikasi. Prabowo Subianto telah mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Saat deklarasi tersebut, Prabowo didampingi sejumlah tokoh termasuk Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza Mahendra. Ekspresi Yusril pun disorot, terlebih pihaknya pernah menyarankan agar Gibran tak maju jadi cawapres. Diketahui Prabowo mendeklarasikan Gibran sebagai cawapres pada Minggu 22 Oktober malam. Tak sendirian, Prabowo didampingi oleh sejumlah tokoh, diantaranya Ketum Golkar Erlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Gelora Anies Mata, Ketum Demokrat AHY, hingga Ketum PBB yakni Yusril Iza. Adapun Yusril Iza berada di pojok menggunakan baju kemeja putih. Saat Prabowo menyebut nama Gibran, Yusril hanya bersedekap atau menumpangkan kedua tangannya. Gestur Yusril pun disorot saat melakukan sesi foto bersama. Pasalnya sejumlah tokoh termasuk Prabowo saling bergandengan tangan. Namun Yusril tetap pada posisinya yang bersedekap. Sementara diketahui Yusril menjadi salah satu nama yang sempat digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo. Dikutip dari Kompas.com, Yusril pun sempat tidak menyarankan Gibran maju sebagai cawapres. Hal itu menyusul putusan MK terkait batas usia minimum pencalonan capres dan cawapres. Yusril menilai putusan tersebut menimbulkan kontroversi berkepanjangan. Oleh sebab itu ia mengatakan akan lebih bijak bila kesempatan maju sebagai cawapres tak diambil oleh Gibran. Israel telah melakukan serangan darat ke jalur Gaza pada Minggu 22 Oktober. Namun upaya itu gagal lantaran Hamas langsung membombardir Israel yang sedang bergerak maju. Kini Hamas diduga menggunakan senjata asal Korea Utara untuk memukul serangan Israel.
Tuduhan itu disampaikan oleh pensiunan Mayor Jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat yakni Larry Stutzrip yang mengatakan Hamas menggunakan senjata yang mempersulit manuver pasukan Israel dalam operasi serangan darat ke kota Gaza. Adapun senjata itu ialah granat berpeluncur roket yakni RPG F7 dan peluru artileri 122 mm. Stutzrip mengatakan RPG yang diduga dari Korea Utara digunakan Hamas untuk meledakkan kendaraan mekanis yang membawa pasukan dan senjata Israel. Meski begitu, ia meyakini senjata tersebut tidak akan mampu mengubah arah permainan perang bagi Hamas. Terlebih Hamas akan merahasiakan identitas senjata-senjata yang merupakan buatan dari Korea Utara. Stutzrip mengatakan penemuan persenjataan Korea Utara yang dimiliki kelompok militan Hamas seharusnya tidak lagi mengejutkan. Di satu sisi, Pyongyang membantah persenjataannya terlibat dalam serangan Hamas ke Israel. Sebaliknya, surat kabar pemerintah Korea Utara menerbitkan sebuah artikel yang menyalahkan Israel atas tindakan kriminal yang terus-menerus terhadap rakyat Palestina. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Keputusan Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran. Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yakni Puan Maharani yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Kalau saya dalam keputusan kongres partai, makanya banyak yang selalu mau memutarbalikkan, mau menggoreng-goreng. Mengapa PDI diam saja, tidak pernah mau mencalonkan seseorang, bla 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 bla. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Hizbullah kembali melayangkan ancaman untuk tentara Israel yang melakukan serangan darat ke Gaza. Militer Lebanon itu berjanji akan membuat Israel seperti kuburan. Terlebih kini Hizbullah sudah berada di jantung pertempuran. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Hizbullah yakni Sheikh Naim Qassem yang bersumpah bahwa Israel akan menanggung akibatnya setiap kali mereka memulai serangan darat di jalur Gaza. Qassem juga mengatakan bahwa kelompoknya yang bermarkas di Lebanon sudah berada di jantung pertempuran. Komentar itu muncul seusai para pejabat Hamas mengatakan bahwa Israel memulai serangan darat di Gaza. Hizbullah mengatakan akan bergabung dalam pertempuran tersebut. Qassem mengatakan kelompoknya yang bersekutu dengan Hamas. Tak tanggung-tanggung pihaknya bersumpah akan membuat perlawanan dan mengubah Israel menjadi kuburan tentara Zionis. Diketahui sebelumnya Israel telah mencoba melancarkan serangan darat ke jalur Gaza pada Minggu 22 Oktober. Namun serangan darat itu gagal lantaran militan Hamas langsung gerak cepat membombardir Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tentara Israel hendak melintas ke Gaza untuk melakukan serangan namun gagal. Kegagalan itu dikarenakan tentara Israel justru disergap oleh Brigadir Al-Qassam pada Minggu 22 Oktober.
Dikutip dari Tribun News, pasukan lapis baja Israel melintasi pagar perbatasan beberapa meter ke Gaza di timur Khan Younis. Hal itu dilakukan untuk menyerang darat dan masuk ke kota Gaza. Dalam penyergapan tersebut, para prajurit Brigade Al-Qassam menghancurkan 2 bulldozer milik Israel. Tak hanya itu, namun sebuah tank dalam pertempuran juga ikut dimusnahkan Brigade Al-Qassam. Mereka juga mengklaim memaksa para tentara Israel di unit tersebut untuk mundur dengan berjalan kaki. Akibat penyergapan itu, 4 tentara Israel terluka hingga 1 di antaranya kritis. Pada saat yang sama, militer Israel juga meningkatkan serangan udaranya di bagian utara jalur Gaza pada Minggu 22 Oktober. Serangan itu untuk mempersiapkan kondisi bagi serangan darat besar-besaran yang diperkirakan akan dilakukan untuk menggulingkan Hamas. Jadi tanggal 25 Mas. Dumanam gamga to Den, iki Gibran Rakabuming Raka telah bekerja di kantornya Solo pada Senin 23 Oktober. Wali Kota Solo ini langsung diperondong pertanyaan wartawan seusai diusung Prabowo Subianto menjadi cawapresnya. Gibran pun nampak irit bicara. Inilah detik-detik Gibran kabur seusai diperondong pertanyaan oleh wartawan. Sebelumnya Gibran sudah meladeni pertanyaan dari awak media, mulai dari nasibnya di PDIP hingga rencananya cuti dari Wali Kota Solo. Lantas wartawan pun kembali menanyakan soal kapan Gibran akan mendaftar ke KPU bersama dengan Prabowo. Menjawab pertanyaan itu, Gibran meminta agar wartawan menunggu. Selesai menjawab pertanyaan tersebut, Gibran langsung masuk ke dalam kantornya. Ia pun meninggalkan wartawan yang masih berusaha memberikan pertanyaan. Dikutip dari Tribun Solo, Gibran berada di kantornya selama kurang lebih 1 jam. Terpantau putra sulung Presiden Joko Widodo itu tiba di kantor sekira pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Tak lama kemudian Gibran meninggalkan kantornya sekira pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Ia mengaku harus menyelesaikan pekerjaannya di Solo dan terus mengawal pembangunan di kota tersebut. Untuk mekanisme cuti sendiri nanti seperti apa? Mas, hari ini kan ada ini putusan MK soal batas atas usia capres, itu mantau juga nggak Mas Gibran? Kan ada ini batas atasnya kan di 70, kan batas atasnya kan 70 tahun, sedangkan Pak Prabowo kan 72 Mas. Kalau persiapan administrasinya Kurang apa Mas? Kalau mau dilengkapi berarti ada yang kurang apa? Untuk pendaftarannya sendiri dipastikan tanggal berapa nanti? ya. Jadi tanggal 25 Mas. Dumanam gamga to Den, iki Pokoknya munggah tak tarik tanganmu, ora urusan. Betul Bos, tak dukung Bos, gue narik tangannya, aku narik telaknya Bos. Militan Hamas terang-terangan menyatakan kemarahan terhadap Amerika Serikat. Pasalnya Hamas menuduh konflik di Gaza merupakan pimpinan dari negara yang dipimpin oleh Presiden Joe Biden. Tuduhan itu disampaikan oleh perwakilan senior kelompok Palestina Hamas, Khaled Mesal, pada Minggu 22 Oktober. Ia mengatakan perang global sedang terjadi di Gaza yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Meski begitu, ia mengatakan Gaza tetap akan menunjukkan ketangguhannya. Bahkan masyarakat Gaza akan melakukan perlawanan yang luar biasa. Meskipun 16 tahun diblokade dan perang terjadi berturut-turut. Mesal mengatakan bahwa Hamas mengambil langkah signifikan menuju reklamasi situs suci dan pembebasan. Pasalnya mereka murka saat Masjid Al-Aqsa dihina oleh Israel. Namun aksi pembebasan itu berubah menjadi balas dendam Zionis yang ditandai dengan penghancuran sekolah, masjid, rumah sakit, dan rumah warga sipil. Mesal juga mengecam bahwa Amerika Serikat dan negara barat lainnya memberikan lampu hijau untuk serangan Israel di Gaza.